Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nadia Putri, NIM 19234008. Saya dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Ibu Desriani, Sos MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi terkait jenis-jenis bahan pustaka, kondisi bahan pustaka, dan cara penanggulangan atau pelestariannya. Yang pertama itu kita langsung saja masuk ke materi jenis-jenis bahan pustaka. Yang pertama yaitu jenis bahan pustaka tercetak, selanjutnya yaitu tidak tercetak. Yang ketiga yaitu bentuk mikro, yang keempat bentuk grafika, dan yang kelima yaitu bentuk kartografi. Baiklah, kita bahas yang pertama yaitu bahan pustaka tercetak. Bahan pustaka tercetak yaitu terbagi atas dua, yaitu buku dan terbitan berseri. Buku adalah bahan pustaka yang merupakan satu kesatuan utuh tidak berseri. Berdasarkan standar UNESCO, tebal buku paling sedikit yaitu 48 halaman dan tidak termasuk cover atau kulit pelindungnya. Yang kedua itu terbitan berseri. Terbitan berseri adalah bahan pustaka yang direncanakan untuk diterbitkan terus-menerus dengan jangka waktu yang tertentu. Misalkan surat kabar dalam bentuk harian, tabloid, majalah, dalam terbitan mingguan atau tahunan atau bulanan, buletin, jadwal, jurnal, warta atau newsletter, serta laporan tahunan. Selanjutnya itu bahan pustaka yang tidak tercetak. Bahan pustaka tidak tercetak yaitu ada tiga. Pertama, rekaman suara, yang kedua film, yang ketiga itu rekaman video. Rekaman suara ini adalah karya yang dituangkan dalam bentuk piringan hitam atau pita kaset dan juga cakram atau disk. Jika dilihat dari isinya, rekaman suara ini dalam bentuk seperti rekaman musik, ceramah, seminar, pelajaran bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang kedua itu film. Film ada dua macam, yaitu film yang bersuara dan film tidak bersuara. Jika dilihat dari isi fisiknya, ada tiga macam bentuk film. Yang pertama yaitu film yang berukuran 18 mm, yang kedua 16 mm, yang ketiga yaitu 35 mm. Alat bantu yang digunakan dalam menampilkan film adalah proyektor dan layar. Yang ketiga itu rekaman video. Rekaman video mencakup semua bentuk video, diantaranya yaitu dalam bentuk kaset, gulungan, dan cakram. Alat bantu untuk menampilkan rekaman video ini adalah televisi, komputer, dan VCR atau video cassette recorder. Yang ketiga yaitu bahan pustaka dalam bentuk mikro. Bahan pustaka dalam bentuk mikro terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama itu mikrofilm. Mikrofilm adalah bentuk gulungan film yang berukuran 16 mm dan 35 mm. Yang kedua itu mikrofis. Mikrofis adalah bentuk lembaran sebesar kartu pos berukuran 4 x 6 inci dan 3 x 5 inci. Sumber informasi ini dikenal dengan istilah A-readable material. Yang ketiga yaitu aperture card, adalah satu lembar mikrofilm yang ukuran 35 mm yang ditempelkan pada lembaran kartu. Selanjutnya itu mikrofilm cartridge. Bentuknya sama dengan mikrofilm ukuran 16 mm, namun selain ditempatkan pada satu kemasan film, juga diberikan satu tanda agar pada waktu membacanya dapat dilakukan secara otomatis. Yang kelima yaitu mikrofilm jacket, adalah bentuk mikrofilm yang dimasukkan ke dalam kantong plastik dalam bentuk transparan yang mempunyai jalur-jalur berisi 12 dan 14 baris. Selanjutnya itu bahan pustaka dalam bentuk grafika. Yang pertama yaitu film strip. Film strip merupakan selongsongan film yang memuat gambar dalam ukuran tertentu yang diproyeksikan satu persatu. Selanjutnya yaitu slide. Slide adalah gambar dalam satu media film atau bahan transparan lainnya yang harus dilihat dalam bentuk dengan bantuan proyeksi atau proyektor slide. Yang ketiga yaitu transparansi, yaitu selembar bahan transparan yang berisi gambar dan dirancang untuk digunakan untuk overhead, proyektor, dan kontak sinar.
Yang terakhir yaitu bahan pustaka kartografi. Bahan pustaka kartografi adalah semua karya yang merupakan representasi grafika dari bumi, matahari, bulan, planet-planet, dan badan-badan ruang angkasa lainnya. Bahan pustaka ini dapat berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Misalnya yaitu bahan kartografi seperti peta ruang angkasa, atlas, globe, foto udara, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kondisi bahan pustaka. Kondisi bahan pustaka terbagi atas 3, yaitu kondisi bahan pustaka belum rusak, yang kedua rusak ringan, dan yang ketiga rusak berat. Kondisi bahan pustaka yang belum rusak adalah kondisi bahan pustaka yang masih bagus dan belum terkontaminasi oleh faktor-faktor perusak bahan pustaka. Yang kedua yaitu rusak ringan. Rusak ringan merupakan kondisi bahan pustaka dengan kerusakan yang dapat diperbaiki oleh petugas dari perpustakaan, seperti lepas kelengkapan buku, lepas kulit, lepas bagian isi, atau lepas bagian covernya. Yang ketiga yaitu rusak berat. Rusak berat merupakan kondisi bahan pustaka yang hilang dan rusak jilidnya, koleksi buku yang sobek dan hilang jilidnya dengan mengkopi kembali dari jilid yang sama. Tetapi bila jilidnya rusak atau robek, petugas membuat kembali jilid baru sesuai dengan aslinya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi mengenai cara pemeliharaan bahan pustaka. Yang pertama yaitu dengan membersihkan buku dari debu. Membersihkan buku dari debu merupakan kegiatan rutinitas dari petugas perpustakaan karena sebagai salah satu persyaratan dalam pelestarian bahan pustaka agar tetap terjaga dari faktor-faktor perusak. Yang kedua yaitu memperbaiki kerusakan dari buku itu sendiri. Pada dasarnya, kerusakan buku ada 2 macam, yaitu kerusakan kecil dan kerusakan besar. Untuk kerusakan kecil perlu segera diperbaiki oleh petugas perpustakaan. Sedangkan untuk kerusakan besar, apabila tidak diperbaiki lagi, perlu disiangi atau dihapuskan dari koleksi bahan pustaka. Yang ketiga yaitu mengatur buku pada rak. Cara ini sebenarnya merupakan pemahaman umum bahwa buku-buku yang ada di rak harus disusun dengan rapi sesuai dengan nomor klasifikasinya. Yang keempat yaitu kegiatan pemeliharaan fisik buku yang masih kurang. Kegiatan pemeliharaan fisik buku tidak hanya bertitik pada pemberian sampul saja, akan tetapi diperlukan usaha lain seperti penjilitan atau upaya untuk mentokohkan fisik dari buku itu sendiri. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai jenis bahan pustaka, kondisi bahan pustaka, dan cara pemeliharaan bahan pustaka. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.